Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Kompleks Setnek yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim rutin setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitungnya semua sebagai amal ibadah buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau. Sebelum kita melanjutkan materi hadis kita, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الله الشافي الرحمة والمغفرة يعلي درجاته في الجنة وجعلنا في يرزقنا محبته وشرب زمراتهم، وأن الله ينفعنا ببركاته وأسراره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bab man laqiya Allah bil iman wa huwa ghairu syakin fihi dakhala al jannata wa harrama 'ala an-nar. Bab ke-10 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan adalah bab mengenai barang siapa yang bertemu Allah dengan membawa iman dan dia tidak ragu mengenai pertemuan dengan Allah tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, haram 'alan nar, dan haram bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Di bab 10 ini yang kita kaji pertama yaitu hadis ke-17, hadis Ubadah bin Samit, hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau bersabda, man syahida, barang siapa bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, wa anna Isa, dan bahwa Nabi Isa Abdullah wa rasuluh, adalah hambanya dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan perintahnya Allah disampaikan secara khusus kepada Maryam, wa ruhum min,
dan roh ditiup secara khusus untuk Maryam, ya, dari Allah Ta'ala, ditiupkan secara khusus dari Allah untuk Maryam. Wal jannatu haq, dan surga itu adalah hak, benar. Wan naru haq, dan neraka itu pasti benar. Adkhalahullah, maka niscaya Allah memasukkannya al jannah, ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, berdasarkan amal yang dulu dia lakukan. Wa zada ahadu rijalis sanad, salah satu dari rijal sanad, yaitu dari para perawi dari sanad hadis ini, ada yang menambahkan min abwabil jannati tsamaniyati ayyuhasya'a, Allah akan masukkan orang tersebut dari pintu surga yang 8 yang manapun saja yang Allah kehendaki. Baik. Jadi hadis ini kalau di riwayat Imam Bukhari, ya, terdapat di kitab Al-Anbiya, ya, di bab yang mengenai ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai kitab, jangan melampaui batas kamu di dalam urusan agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kamu berkata tentang Allah kecuali yang benar. Itu jadi hadis ini ada di bab tersebut. Baik, coba kita uraikan hadis ke-17 ini. Rasulullah menjelaskan kepada kita, siapapun di antara kita ini yang bisa bersaksi, ya, bersaksi ini bukan hanya di lisan, ya, tetapi terima kasih, batinnya pun menyatakan yang sama. Batinnya pun harus meyakini yang sama. Ketika dia menyatakan saya bersaksi, ya, artinya hatinya mengatakan dengan pengakuan yang kuat tanpa ragu, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang berhak untuk disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu, ya, tidak ada sekutu. Itu artinya tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini yang sama, apalagi melebihi. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun di alam semesta ini yang setara dengan Allah Ta'ala, yang sama aja tidak ada, apalagi yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu persaksian itu harus ditanam kuat-kuat. Ya, implikasinya apa? Implikasinya itu kita akhirnya harus wajib patuh, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh tunduk terhadap segala aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita pelajari apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. Oh, kita harus mengimani bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang berkuasa terhadap hidup kita selain Allah. Ketentuan takdir kita ini sudah digariskan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia diyakini. Dan kewajiban kita menghadapi takdir itu adalah dengan mengupayakan sebaik-baiknya melalui ikhtiar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi diri kita dengan segala hal untuk menghadapi takdir, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk dalam persaksian itu adalah ketaatan kita, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian dilanjut, setelah kita bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah, kita lanjutkan bahwa sannya kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi sedemikian tingginya derajat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetap
wajib kita ini mengimani bahwa Nabi Muhammad itu tetap adalah hambanya. Bukan meyakini seperti agama lain yang menyatakan sebagai anak Tuhan atau memiliki posisi yang melebihi derajat kemanusiaan, enggak. Ya. Cuma dengan catatan bahwa Nabi Muhammad sekalipun manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada beliau. Ya. Cuma yang harus ditanamkan di sini adalah hambanya. Ya. Pengertian hambanya di sini artinya sedemikian kita memuliakan Rasulullah, tetap tidak boleh sampai kemudian mengkultuskan sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Dan kewajiban kita begitu kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, adalah wajib kita taat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini. Mayyuti'ir Rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia mentaati Allah. Ya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya. Kita kalau mempelajari Nabi Isa, Pak, apa mukjizat yang Bapak Ibu ketahui yang dimiliki oleh Nabi Isa yang paling fenomenal? Menghidupkan orang mati. Ya. Kemudian dari sebagian orang beranggapan, oh kalau gitu Nabi Isa ini punya kekuatan Tuhan, kan gitu. Orang mati aja bisa dihidupin. Jangan-jangan Nabi Isa ini orang, ini namanya orang ya, karena tauhidnya lemah, berpikir jangan-jangan Nabi Isa ini jelmaan Tuhan. Ya, kan gitu. Ya. Akhirnya dengan hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita sedemikian hebatnya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa, menghidupkan orang mati, membuat orang yang tadinya bisu jadi bisa bicara, membuat orang yang tadinya buta jadi bisa melihat, membuat orang yang tadinya lumpuh bisa berjalan. Itu tetap hambanya Allah, bukan Tuhan. Gitulah. Ya mungkin kalau di era modern gini banyak orang yang menemukan teknologi yang luar biasa gitu ya. Itu tetap bukan Tuhan. Ya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan manusia yang mungkin boleh jadi membuat kita itu kagum. Kemampuan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu di atas itu, jauh. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Dengan segala mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah kepada beliau, tetap Nabi Isa adalah Abdullah. Bahkan pada saat beliau baru lahir, sedang dalam buayan ibunya, ketika ibunya dituduh berzina, Nabi Isa yang berbicara. Mungkin baru umur berapa hari itu ya, bayi itu bisa bicara dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Isa adalah hamba Allah wa rasuluh, dan utusan Allah. Ya. Seperti halnya para nabi-nabi yang lain, seperti halnya para rasul yang lain, Nabi Isa ini adalah utusan Allah Ta'ala, membawa risalah, membawa ajaran tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul yang lain. Wa kalimatuhu, lah ini yang krusial di sini. Perintahnya Allah, titahnya Allah, alqaha, diberikan, ya Allah berikan secara langsung ila Maryam. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Nanti bisa dibaca di surat Maryam. Kita semua ini bisa lahir, hidup di dunia atas perintah Allah apa bukan? Ya kan? Kalau dibaca di salah satu hadis Al-Arba'in, ya, proses penciptaan kita itu, ya, dari pertama 40 hari nutfah,
thumma 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi darah, thumma mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi daging, kemudian thumma nufikha fihi ruh, kemudian ditiup roh pada masing-masing diri kita. Ya, di situ kemudian ditetapkan takdir kita, ya kan? Dan itu alqaha, itu sama seperti kalimat Allah Ta'ala juga, cuma ini spesial kepada Siti Maryam, ini spesial. Kalau kita ini mungkin borongan lah gitu yang lahir setiap jam tuh, kalau berdasarkan penelitian ada berapa kelahiran, berapa ribu kelahiran setiap jam itu seluruh dunia itu ada. Nah itu tetap ada kalimat Allah yang menentukan apakah bayi ini akan lahir atau keguguran, atau andai kata dia lahir cuma berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu udah ada kalimatnya Allah Ta'ala yang sudah ditetapkan kepada sang jabang bayi itu. Cuma di sini berbeda, penyebutan khusus ini untuk menunjukkan istimewanya Nabiullah Isa alaihissalam. Yang pertama, kalimatnya Allah, perintahnya Allah kepada malaikat Jibril supaya rahimnya Siti Maryam itu memiliki janin. Wa ruhum min, dan yang kedua ruhnya itu ya, minhu, secara khusus dari Allah Ta'ala. Ini jangan dipahami, oh kalau gitu ada bagian ketuhanan di dalam diri Nabi Isa itu ada penjelmaan Tuhan. Enggak, semua roh yang kita miliki itu minhu, dari Allah Ta'ala semua. Cuma ini disebut secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena prosesnya memang proses kelahiran Nabi Isa pun juga tidak sama dengan kelahiran manusia pada umumnya yang ada bapak dan ada ibu, ya kan? Inilah keistimewaannya di situ. Jadi pengertian waruhum minhu itu bukan berarti ada penjelmaan Tuhan di dalam diri Nabi Isa, tidak. Tetapi penyebutan ruhum minhu itu adalah penyebutan keistimewaan. Kenapa dikatakan keistimewaan? Iya, karena semua roh dari kita ini dari Allah Ta'ala. Roh yang dimiliki oleh setiap manusia itu ya dari Allah Ta'ala. Cuma ini disebut secara khusus. Jadi penyebutan khusus itu adalah untuk menunjukkan keistimewaan pada diri Nabi Isa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, roh itu adalah makhluk. Nah, paham ya? Roh itu adalah makhluk. Cuma kalau nanti bapak-bapak baca kitab tauhid, roh itu adalah makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Ya, jangan kemudian beranggapan roh itu adalah sesuatu yang bukan makhluk, bukan. Wal jannatu haq, kemudian dilanjutkan dengan bersaksi bahwasanya surga itu benar. Jadi kalau sudah menempatkan diri kita sebagai hamba Allah dan kita harus patuhnya kepada Allah seperti apa, kemudian kita menempatkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu berperilaku, kemudian ditambah lagi terkait dengan Nabi Isa untuk memurnikan lagi penyimpangan yang ada, ya, yang tadi Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan, kita murnikan lagi Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kemudian dilanjutkan surga itu benar. Meyakini surga itu benar, ini harus memotivasi pada diri kita ini untuk selalu berbuat baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya adalah melihat Allah Ta'ala. Gitu. Jadi terpacu, kita ini termotivasi, oh iya besok itu di akhirat Allah menjanjikan surga. Dan surga itu harus didapatkan dengan kesungguhan. Bukan dengan amal, tetapi dengan keikhlasan kita beramal. Amal kita ini tidak sebanding dengan keistimewaan surga. Tapi keikhlasan kita itulah yang nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan surga. Coba kita
renungkan, umpamanya kita sholat gitu ya, sepanjang hidup kita, kira-kira sholat itu bisa menebus surga enggak? Enggak, harga surga lebih mahal. Ya. Tetapi ketulusan kita untuk tunduk patuh kepada Allah Ta'ala itulah yang kemudian dibalas oleh Allah Ta'ala dengan memberikan surga dengan segala kenikmatannya. Dan demikian pula sebaliknya, ketika orang itu membangkang, orang itu dengan beraninya berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedurhakaan itulah yang membuat dia mendapatkan murka, yaitu berupa neraka. Wan naru haq. Rasulullah tegaskan, siapa yang bersaksi bahwasanya neraka itu benar, ya surga itu benar, neraka itu benar, adkhalahullah al-jannah. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Orang kalau sadar bahwa itu ada surga, ada neraka, pasti dia akan berbuat baik. Semakin umur, semakin dia sadar, oh iya, sebentar lagi saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya menghadap Allah Ta'ala, apa yang saya bawa di hadapan Allah Ta'ala? Ya kan? Apa yang dibawa Pak kira-kira? Amal saja, iman dan amal. Dua, iman dan amal. Yang lain-lain nggak ada. Ya. Maka perlu muhasabah, wajib kita ini muhasabah setiap hari. Bukan kalau ada acara baru muhasabah, enggak, setiap hari. Upayakan muhasabah. Apa yang masih kurang dari ibadah kita kepada Allah? Ya, apa yang masih kurang dalam hal muamalah kita dengan sesama? Ya, dikurang-kurangilah, kalau bahasa sederhananya mengurang-urangi dosa. Dosanya dikurang-kurangin aja, mudah-mudahan begitu nanti pada saatnya dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi ringan hisabnya. Jadi dalam akhir hadis Rasulullah tegaskan, orang yang mau bersyahadat dengan baik, orang yang mau mengimani tentang surga dan neraka, Allah masukkan ke dalam surga berdasarkan amal yang dulu dia perbuat. Jadi amal itu nanti menjadi bagian dari evaluasi. Oh, ternyata benar amalnya. Amalnya benar-benar ikhlas karena aku, bukan karena ada tendensi untuk mendapatkan pujian dari orang atau dan segala macam yang sifatnya duniawi. Nah, itu jadi bahan evaluasi. Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Orang nggak ada amal, terus apa yang mau dievaluasi? Amalnya nggak ada kan? Dan ditambah di akhir hadis ini ada tambahan, masuk surga dari 8 pintu, yang mana saja boleh, nanti Allah perkenankan, ya kan? Jadi Allah perkenankan. Kok mati yang dalam? Ya, baik. Hah? Oh, nanti gitu. Jadi hidup lagi nanti katanya. Baik, lah itu. Kita lanjut. Hadis ke-18, hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Ansar dari kaum Khazraj radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, baina ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli, tidak ada sesuatu pun yang membatasi saya, antara saya dengan beliau, kecuali ujung dari pelanah yang beliau kendarai. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qultu, aku menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan semoga kebahagiaan atas kebahagiaan terlimpah kepadamu. Tsumma sara sa'atan, kemudian beliau melanjutkan perjalanan sesaat. Tsumma qala, lantas Rasulullah pun bersabda kembali, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qultu, aku menjawab, labbaik Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan semoga kebaikan atas kebaikan terlimpah kepadamu. Tsumma sara sa'atan, kemudian Rasulullah melanjutkan kembali perjalanannya.
Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu labbaik Rasulullah wa sa'daik, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan semoga kebaikan atasmu. Qala, Rasulullah pun bersabda, hal tadri, tahukah kamu, ma haqqullah ala ibadih, apa haknya Allah terhadap hamba-hambanya? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, haqqullah ala ibadih, haknya Allah terhadap hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah, hendaknya mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Thumma sara sa'atan, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sesaat. Thumma qala, lalu beliau bersabda, ya Mu'ad ibn Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, qultu, aku menjawab, labbaik Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan semoga kebaikan atas kebaikan terlimpah kepadamu. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, hal tadri, tahukah kamu, ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'aluhu, apa haknya hamba Allah terhadap Allah apabila dia mengerjakan hal tersebut? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibahum, haknya Allah terhadap hambanya, haknya hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan mengazabnya. Ya, lumayan panjang. Jadi sebelum saya uraikan, ini kan ada panggilan beberapa kali Rasul. Jadi ceritanya itu Rasulullah ada di depan, ya, menaiki kendaraannya, dan sahabat Mu'ad menaikin kendaraannya juga sendiri. Jadi masing-masing mengendarai kendaraannya, ya. Dan Mu'ad ada di belakang persis Nabi. Ya. Jadi kalau di sini digambarkan posisi kudanya siapa? Mu'ad itu pas berada di belakang pelanah yang dikenai Rasulullah mengendarai himar. Himar itu apa? Keledai. Ya. Bukan kedelai, keledai. Ya kan? Kemudian beberapa kali beliau memanggil, hai Mu'ad. Ya. Mungkin kalau kita bilang kayak iseng aja ya gitu, ya enggak. Sebenarnya kan namanya orang berjalan kan masih ada nggak ini yang apa? Yang menemani saya masih ada apa enggak? Oh, katanya masih ada. Dan itu tergambar luar biasanya sahabat Mu'ad itu sopan banget kepada Rasul. Labbaik, selalu menjawab labbaik. Saya penuhi panggilanmu. Sa'daik, itu doa. Sa'daik itu artinya semoga kebaikan atas kebaikan tetap terlimpah padamu. Itu doa buat Rasulullah. Ya. Setelah 3 kali memanggil, baru Rasulullah bertanya, tahu nggak kamu? Gitu kata Nabi. Apa haknya Allah terhadap hambanya? Jadi melanjutkan hadis yang tadi. Kalau kita sudah sadar diri bahwa kita ini hambanya Allah, kita bersaksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, tidak ada yang perlu kita takuti di alam semesta ini, hanya Allah. Ya kalau kita kerja, ya atasan tuh ya dihormati sewajarnya, nggak usah menjilat ke atasan atau apa, nggak usah. Dia hormati aja sewajarnya. Ya, menempatkan diri kita sebagai bawahan udah segitu aja. Selebihnya kita ini patut wajib kepada Allah Ta'ala untuk tunduk patuh. Takut hanya kepada Allah Ta'ala. Allah jamin nanti. Ya. Maka di sini Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'ad, tahu nggak kamu apa haknya Allah terhadap hambanya? Sahabat Mu'ad dengan penuh tawadhu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Kali ini kan sebenarnya pertanyaan dari Rasulullah itu memang Rasulullah ingin menjelaskan. Bukan seperti pertanyaan sifatnya tes. Kalau bapak ibu mamanya guru, ya murid tanya harus jawab ya. Jangan nanti ditanya sama gurunya, wah guru yang lebih tahu ya, kapan tahunya murid enggak. Kalau ini memang proses dialognya adalah
untuk menunjukkan kesopanan dari murid yang akan diberitahu. Ya, maka sahabat Mu'ad yang sudah faham karakter cara pengajaran Rasulullah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Bukan beliau tidak mau ingin menjawab, tidak, karena beliau tahu Rasulullah akan memberikan jawabannya. Ya. Atas Rasulullah pun bersabda, Haqqullah ala ibadih, haknya Allah terhadap hamba-hambanya adalah ayya'buduhu. Ya, hamba-hambanya ini wajib beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Ya. Nah, menyembah kepada Allah itu dalam hal apa? Dalam segala hal. Semua aktivitas kita ini, baik yang sifatnya duniawi atau bahkan ukhrawi, harus diniati ibadah. Supaya apa? Mendapatkan pahala ibadah. Ada memang yang namanya ibadah mahdhah, yang perintah dan tata laksananya memang sudah ditetapkan, itu namanya ibadah mahdhah. Contohnya salat 5 waktu seperti itu ibadah mahdhah. Nah, tapi ada yang ghairu mahdhah, seperti misalnya perintah untuk menuntut ilmu seperti ini. Ya. Utlubul ilma, carilah ilmu. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat, itu perintah. Ya. Ibadah. Tapi tata cara pelaksananya boleh diatur. Selama tidak melanggar aturan syariat, silahkan tata caranya diatur sendiri. Ya. Begitu kita duduk melaksanakan taklim dengan niat semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dapat nilai ibadah. Ya. Maka kata ulama, ada banyak ibadah, ya, perbuatan, aktivitas yang secara lahiriah itu sifatnya ukhrawi, tapi ternyata kenyataannya adalah duniawi. Kenapa? Karena salah niat. Salah niatnya di mana? Ya biasanya orang ingin mendapatkan pujian dari orang. Dia baca Quran, dia berzikir, ini kan lahiriahnya ukhrawi semua. Tapi karena salah niat, bukannya ingin mendapatkan ridha dari Allah, tapi malah ingin mendapatkan pujian dari manusia, jadi gugur. Tetapi juga sebaliknya, banyak dari perkara-perkara yang sifatnya duniawi, tetapi karena niatnya benar untuk mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, dapat pahala. Ya. Ya, jadi kembali kepada hadis ini, hak yang harus kita penuhi kepada Allah Ta'ala adalah menyembah dengan benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, liya'buduni artinya adalah liya'rifuni. Menyembahku di sini adalah mengenalku. Ya. Orang kalau mengenal Allah dengan baik, maka ibadahnya pun akan nilainya baik. Kenali Allah dengan baik. Ya. Wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu pun itu bisa saja lahir dari diri kita sendiri. Ketika kita beranggapan bahwa kita ini mampu tanpa bantuan Allah, itu udah syirik. Ya kan? Apalagi mengandalkan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya, dan beranggapan kekuatan-kekuatan itu melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itulah syirik. Ya kan? Summa sara sa'atan, kemudian beliau melanjutkan perjalanan sesaat, ya. Kemudian beliau bertanya lagi, tahukah kamu apa haknya hamba terhadap Allah Ta'ala? Kalau dia sudah melaksanakan ibadah yang baik pada Allah, kira-kira apa haknya? Rasulullah bersabda, hakul ibad 'ala Allah, haknya hamba terhadap Allah, alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengazabnya. Jadi orang dia selama hidup di dunia ini baik, menyembah Allah dengan tulus,
meyakini Allah lah yang mengatur hidupnya. Kadang-kadang mohon maaf ya, di luar sana ya, mudah-mudahan bukan ada di sini, ada salah-salah ucap yang sesungguhnya itu bisa merusak akidahnya. Satu contoh pamannya, dia bilang gini, kamu harus kuliah di sini loh. Kalau kamu nggak kuliah di situ nanti nggak dapat kerja. Kalau nggak dapat kerja di situ besok kamu hidup mau jadi apa? Omongan gitu diyakini dalam hatinya. Coba salahnya di mana? Yang ngasih hidup itu pekerjaan dia atau Allah? Yang bikin nanti dia sukses itu apa karena dia kuliah di situ? Apa karena Allah sudah gariskan? Allah. Kalau kita bicara tauhid itu nggak ada ngomong yang lain-lain, Pak. Allah sudah. Harga mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah milik Allah. Udah harga mati. Lah kalau kita bikin planning itu lain soal. Oh iya, besok kita akan merencanakan begini. Silakan dibuat perencanaannya, tetapi keyakinan tauhidnya itu tetap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya punya planning kepada anak saya, selepas dia sekolah dasar mau saya pesantrenkan. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang hafal Quran. Ya. Selepas itu nanti akan saya kuliahkan ke Timur Tengah. Mudah-mudahan dia bisa lebih menguasai ilmu agama, bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Mudah-mudahan ya Allah, rencana-rencana ini bisa kau kabulkan. Nah ini yang benar. Jadi semua rencana kita itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Bukan kemudian kita memvonis, kamu kalau nggak begini, kamu bakal celaka, kamu nggak bakal bisa hidup, kamu nggak bakal jadi orang. Lalu yang nentuin Allah Ta'ala. Dia udah memposisikan dia sebagai Tuhan. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya kita dulu pernah mengatakan seperti itu, ya saat ini kita perbaiki. Afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang dulu pernah kita kekeliruan kita di zaman yang dulu, kan begitu ya. Jadi kembali lagi, kalau kita ini bisa menjaga tauhid dengan benar, menjaga akidah kita dengan benar ya. Akidah benar pasti syariatnya benar, akidah benar, syariat benar, akhlaknya juga pasti benar. Nah, kalau semuanya udah benar, iman, Islam, ihsannya benar, Allah nggak bakal mengazab. Allah pasti akan sayang sama kita. Dari mulai nanti kita masih hidup di dunia ini aja, Allah limpahkan rahmat. Pada saat detik-detik kita akan meninggalkan alam dunia pun, Allah juga akan memberikan rahmat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia istiqamah dengan keimanannya itu, pada saat nanti dia akan didatangi malaikat maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat yang begitu banyak, wallahu alam berapa jumlahnya, datang. Mudah-mudahan kita semua akan seperti itu proses kematian kita ya. Datang malaikat semua pada diri kita, kemudian seraya berkata, Allah takhafu, kamu gak usah takut. Ya kan? Karena perbuatan amal kamu itu udah bagus, nggak usah ada yang kamu takuti. Wala tahzanu, dan kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena anak istri kamu sudah kamu didik agama, gitu loh. Lah ini yang perlu dicermati oleh kita. Kita punya rezeki banyak, jangan anak istri cuma hanya diajak hura-hura aja. Ayo makan-makan Bu, mumpung malam minggu yuk kita makan sana. Ya boleh sesekali gitu, tetapi menanamkan akidah wajib kepada anak istri. Supaya apa? Pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita nggak sedih. Anak istri saya selalu ingat pada Allah Ta'ala. Insya Allah begitu saya nanti wafat, mereka akan mendoakan saya. Wa abshiru bil jannah, diberikan kabar gembira tentang surga. Jadi pada saat belum meninggalkan dunia ini, roh masih ada dalam tubuh kita, kita udah dikasih tahu, itu loh surgamu. Dan lihat. Kuntum tu'adun, surga yang sudah dulu dijanjikan kepada kamu, itu jadi dikasih tahu. Ya mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Jadi pada saat malaikat maut datang itu kita sudah melihat pintu surga. Jadi mungkin sering ya kita melihat ada jenazah yang wajahnya senyum, ya itu karena dia sudah melihat surga. Allah tunjukkan surga itu.
Ya. Baik, tambah satu ya. Hadis lagi. Hadis ke-19, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu ridfun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada himarin yuqalu lahu Ufair." Aku pernah mengiringi, ya. Mengiringi Nabi ketika Nabi mengendarai himar yang beliau kasih nama Ufair. Jadi nama himarnya Ufair. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadih wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah kamu haknya Allah terhadap hamba-hambanya dan haknya hamba-hamba Allah terhadap Allah? Qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, wa inna haqqallah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya haknya Allah terhadap hambanya adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haqqal 'ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Dan haknya hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Faqultu ya Rasulullah, lantas aku pun berkata, wahai Rasulullah, afala ubashshir bihin nas, boleh enggak aku kabarkan ini kepada orang-orang? Qala, Rasulullah pun bersabda, la tubashshirhum fayattakilu, jangan kamu beritahu kepada orang-orang, nanti mereka akan berpasrah, berpangku tangan. Saya tambahin satu ya, hadis yang sama. Hadis Anas bin Malik, hadis dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Mu'adz radifu 'ala rahli, sementara sahabat Mu'adz bin Jabal menemani beliau dalam perjalanan itu. Qala, beliau berkata, ya Rasulullah bersabda, ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qala, dia menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan semoga kebaikan atas kebaikan atasmu. Qala, Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala, Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan kebaikan atas kebaikan untukmu. Beliau ulangi itu sebanyak 3 kali. Qala, Rasulullah bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Tidaklah seseorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan membenarkan pernyataan tersebut di dalam hatinya, illa harramahullah 'alan nar, melainkan Allah akan mengharamkan neraka baginya. Qala, lantas sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala akhbir bihin nas fayastabshiru, boleh enggak aku kabarkan hal ini kepada orang-orang sehingga mereka menjadi gembira? Qala, Rasulullah bersabda, idzan yattakilu, enggak usah, enggak perlu, nanti mereka akan berpasrah diri. Wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman, lantas sahabat Mu'adz baru menyampaikan kabar tersebut ketika menjelang beliau wafat, karena beliau takut dosa, yaitu takut dosa menyembunyikan ilmu. Baik, ini ada hal yang menarik dalam 2 hadis ini, kita bahas ya. Jadi yang pertama dari hadis yang dari sahabat Mu'adz langsung. Jadi dalam satu perjalanan kemudian Rasulullah bertanya, apa haknya Allah terhadap hambanya? Yang kedua, apa haknya hamba kepada Allah? Rasulullah mengatakan haknya Allah kepada hambanya adalah dia harus disembah dan tidak boleh disekutukan. Sementara haknya hamba kepada Allah adalah meminta kepada Allah supaya tidak diazab. Ya. Kalau dia sudah benar-benar mengesahkan Allah,
dia boleh berharap supaya Allah tidak mengazabnya. Nah, ini kan enak nih. Buat kita kan, wah gampang kalau gitu ya. Yang penting gak menyekutukan Allah aja. Gak usah baca Quran deh kalau gitu. Gak usah berzikir deh kalau gitu. Paham? Gak usah yang lain-lain deh kalau gitu. Yang penting saya gak menyekutukan Allah. Ya Allah, aku menyatakan sepenuh hati bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan ya Allah. Aku akan melaksanakan salat 5 waktu. Aku tidak akan menduakanmu. Habis itu orang-orang yang malas gak mau nambah yang lain-lain. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ketika sahabat Mu'ad bertanya, ya Rasulullah boleh nggak saya kabarkan ke orang-orang ini supaya orang-orang pada senang? Kata Rasulullah, nggak usah, jangan. Kenapa? La tubashirhum faittakilu. Jadi orang pada umumnya pada saat itu loh ya, pada saat di mana Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada sahabat Mu'ad, ada banyak orang-orang Islam itu yang masih ya keimanannya belum begitu kuat. Artinya begitu nanti dapat informasi seperti ini, dia ambil gampangnya aja, ya kan? Yang penting saya tidak menyekutukan Allah, ya sudah. Nanti amal-amal sunnah yang lain-lain yang dianjurkan diabaikan. Ya. Dan itu diulang lagi di hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik menceritakan perjalanan Rasulullah bersama sahabat Mu'ad yang dimana hampir serupa dengan hadis ke-19 tadi itu. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan benar dalam hatinya, Allah haramkan dia masuk neraka. Artinya Allah jamin keselamatannya. Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Dan sahabat Mu'ad bertanya, boleh nggak disebarkan? Kata Rasulullah, jangan. Ya. Jadi ini di Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Sahih Bukhari, hadis ini masuk di bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Bab yang berkenaan dengan mengkhususkan penyampaian ilmu pada satu kelompok di luar kelompok yang lain, dengan maksud apa? Karahiyatan, supaya jangan sampai ada kaum yang tidak paham itu ya mengambil ilmu yang dia salah penerapannya lah, gitu loh Pak. Tetapi kenapa di hadis berikutnya, di hadis Anas bin Malik itu kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal menyampaikan, jadi saat beliau sudah mau menjelang wafat itu kondisi umat Islam sudah bagus. Artinya mendapatkan informasi semacam ini bukan kemudian membuat mereka jadi santai-santai, enggak, malah menjadi motivasi untuk bisa lebih berbuat yang lebih baik. Maka sahabat Mu'ad karena didorong rasa takut, nanti kalau saya nggak nyampaikan nanti saya jadi dosa, karena ini ilmu, menyembunyikan ilmu kan nggak boleh. Aja beliau sampaikan di saat-saat beliau mau wafat. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum masuk isyraq. Masih ada 6 menit. Silakan Haji. Disorot. Enggak usah. Enggak mau disorot enggak? Hah? Ya. Iya. Iya. Ya, ya. Ya. Ya, terima kasih. Maka Rabi kan dalam 2 hadis tadi itu ya, dari hadisnya sahabat Mu'ad maupun sahabat Anas mengingatkan, nggak usah disebarin dulu. Artinya pernyataan Rasulullah itu ditafsirkan oleh para ulama, larangannya itu bukan larangan mutlak. Artinya kalau Anda mau menyampaikan, lihat-lihat dulu. Oh, ini orang bisa ini, berkasih tahu. Tapi di zaman sekarang ini kan kita bisa memberikan penjelasan secara komprehensif.
Bahwa hadis ini nggak berdiri sendiri. Hadis ini terkait dengan hadis-hadis yang lain yang mengharuskan kita ini bisa berbuat baik. Hablum minallah, hablum minan nas, kan gitu. Begitu kita bersyahadat dengan baik, maka ibadahnya secara keseluruhan harus baik. Demikian pula muamalahnya secara keseluruhan pun juga harus baik. Nah, jadi kalau mamanya sekarang, insya Allah penyampaian hadis ini tidak akan membahayakan. Artinya asalkan kita bisa menjelaskan secara utuh bahwa begitu kita bersyahadat, menyaksikan, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian kita lanjutkan dengan pengamalan ibadah secara benar, ya, kemudian melaksanakan muamalah secara benar, lah itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Dia akan mendapatkan jaminan tidak diazab, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan memang walaupun memang kita ketahui masih banyak sih orang-orang yang punya keyakinan yang penting saya ingat waktunya ada panggilan sholat, bahkan sholatnya enggak. Bukan hanya dia tidak mau sholatnya dia enggak mau, ya kan? Ya, artinya bukan hanya dia hanya meyakini Allah sebagai Tuhan, enggak. Padahal artinya begitu dia meyakini Allah satu-satunya Tuhan, dia wajib untuk sholat. Ternyata dia enggak mau sholat juga, keliru benar dia, gitu. Sampai beranggapan seperti itu. Ini satu contoh ada ya, walaupun itu sepertinya lucu tapi kejadian juga. Orang yang boleh jadi belajar agamanya kurang sempurna, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Pulang dari ibadah haji dia nggak sholat. Ditanya, Pak kenapa nggak sholat? Oh saya itu mah sholat saya udah luber-luber katanya. Lu kok bisa Pak? Lu orang satu kali sholat di Masjidil Haram tuh pahalanya 100.000 kali sholat. Kata dia, lu ngaji di mana kayak gini kan? Ya memang benar, penjelasan itu benar, tapi bukan berarti kemudian berarti sholatnya berikutnya itu dia udah nggak perlu sholat. Lah ini kan ada kekeliruan dalam memahami. Lah, ya. Terus siapa yang berkewajiban untuk meluruskan ini? Ya para ustadz melalui majelis ini. Ya. Tapi kadang-kadang udah ada majelis seperti ini, udah fasilitasi, dia nggak mau datang juga. Berarti yang salah siapa? Yang salah yang bersangkutan, ya kan? Udah difasilitasi, ada majelis supaya informasi keislaman ini diterima dengan utuh, dia tidak mau hadir, gitu. Baik, ada lagi? Silakan. Min abwabil ya. Bagaimana menjelaskan? Ya. Jika seberapapun amalnya, berarti amalnya yang masukkan surga adalah amalnya. Ya. 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 Terima kasih. Udkhul jannati birahmati. Udkhul jannah birahmati. Masuklah surga kamu itu dengan rahmatku. Di awal saya sebutkan amal, saya tadi bapak-bapak masih nyimak, saya bilang sholat kita bisa nggak buat tukar dengan surga? Masih ingat nggak tadi ya saya ngomong gitu? Nggak bisa. Surga itu lebih mahal daripada semua ibadah yang kita kerjakan. Lah terus buat apa kita amalkan gitu, pertanyaan besarnya. Amal itu untuk menunjukkan kepatuhan, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk sholat, kita mau. Kita disuruh puasa Ramadan, kita jalankan. Allah lihat, oh ini patuh ini. Nah, jadi amal itu hanya untuk menjadi evaluasi kepatuhan, bukan untuk mendapatkan surga. Lah begitu Allah udah lihat, oh dia patuh, dia nggak pernah membangkang saya. Dengan melihat itulah kemudian Allah limpahkan rahmatnya. Ya, salah satunya apa? Berupa surga. Jadi ini kalau digabungkan dua hadis ini maupun hadis yang tadi, ini jadi selaras. Orang harus beramal dulu untuk menunjukkan itikat baiknya. Ya, kalau bahasa hukumnya gitu Pak Arufit ya, itikat baik. Itikat baik itu, jadi umpamanya kita bikin
perjanjian ada kurang-kurangnya, tapi dia lihat, oh ya ada itikad baik, ya sudah deh, kata pihak yang satunya, karena dia melihat ada itikad baik, dia nggak, sebenarnya dia nggak ada rencana untuk wan prestasi mamanya gitu, cuma ada beberapa hal yang membuat ini tidak terpenuhi secara sempurna, hanya 80%, dimaafkan karena itikad baik itu. Ya sama dengan ibadah kita kan masih jauh dari sempurna. Kalau kita bilang sholat kita ini nilainya berapa, puasa Ramadan kita jauh dari sempurna. Tetapi Allah melihat, oh ada itikad baik dari hambaku ini, dia melaksanakan semuanya, dia patuh, dia nggak pernah hitung-hitungan. Akhirnya dengan rahmatnya Allah yang luar biasa itu, ya, kita dimasukkan surga. Jadi wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meluas terhadap segala sesuatu, ya termasuk terhadap segala kekurangan ibadah yang kita kerjakan. Coba kalau rahmatnya Allah nggak ada, susah kita, nggak bakal bisa masuk surga, kan gitu. Bahkan dalam hadis yang lain, wa rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Asalkan selama hidup kita ini selalu mohon ampun pada Allah Ta'ala atas segala kekurangan kita, Allah kasih rahmat. Maka mudah-mudahan ya, berdasarkan hadis ini tadi, ada amal-amal yang mungkin yang hanya bisa semampu yang kita lakukan dan masih banyak kekurangan, dengan rahmatnya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Baik, sebelum tutup doa, saya mau nambahin sedikit informasi tentang salat isyraq ya, mudah-mudahan manfaat. Yang sudah tahu ya mudah-mudahan jadi lebih paham. Jadi salat isyraq itu kan setelah terbit matahari 1 tombak kita mulai. Nah, berakhirnya kapan? Ya berakhirnya kalau sudah matahari itu sudah mulai panas, memanaskan, kalau bahasa ini hadisnya itu memanaskan tanah. Ya kurang lebih jam berapa? Jam 7, jam 8. Tapi minimal dari awal mulai terbit matahari setinggi tombak itu sudah mulai boleh dilaksanakan. Gitu. Jadi waktunya lumayan cukup lah kalau mau melaksanakan gitu. Ya. Isyraq. Oh iya. Taklim. Iya. Boleh nggak gitu? Boleh. Salah sunnah itu boleh dilaksanakan, salat isyraq itu boleh dilaksanakan di rumah. 2 rakaat, cuma 2 rakaat. Memang ada 2 pendapat, apakah salat isyraq itu bagian dari duha atau bukan. Ya, soal itu kan perbedaan pendapat ulama, nggak ada masalah. Jadi umpamanya dilanjutkan selepas itu salat duha, kalau agak siangan jam 7 ya silahkan. Ya. Dan terpenting kalau mau sesuai dengan anjuran Rasul, selepas sholat subuh tidak meninggalkan masjid. Ini soal ini beda Pak ya, soal boleh dan keutamaan ya, biar nggak rancu ya. Kan pertanyaan Pak Haji, boleh nggak? Kalau boleh sih boleh. Tapi kalau soal menerapkan sebagaimana yang dianjurkan Rasul, kita selesai sholat subuh di sini berjamaah, kemudian kita zikir terus, nggak meninggalkan masjid sampai matahari setinggi 1 tombak tadi itu, langsung kita sholat. Jadi nggak perlu pulang dulu gitu. Tapi seandainya ya kan, namanya orang kan ada kadang-kadang ada perlu ya, khususnya ibu-ibu menyiapkan anaknya untuk makan dan segala macam, dia pulang dulu, ya nggak ada masalah. Ini pertanyaan kan soal boleh kan? Boleh, kalau pertanyaan soal boleh. Tapi kalau mau soal utama di sini aja sampai terbit matahari 1 tombak. Langsung dilaksanakan 2 rakaat sholat isyraq. Dan Rasulullah memberikan penjelasan pahalanya haji dan umroh, setara haji dan umroh. Ya mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Daya fi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik.
فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام اللهم إنا نسألك التوفيق لما حابك من الأعمال والصدق والتوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهل بي واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا والشرف يبقى يتأبد لا يشوبه تكبر ولا أتو ولا فس إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته